Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur untuk kesempatan saat ini, kembali kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita memulainya dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami saat ini lagi. Kami boleh diterangi, kehidupan kami boleh diterangi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bahkan yang semakin jahat ini Tuhan Yesus, kami tidak akan kehilangan arah karena kami tetap menantikan Engkau dan merindukan Engkau senantiasa menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Sebab itu pimpinlah kami Roh Kudus, bawa kami dalam pengertian yang terus Tuhan baharui, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tibalah kita ada di hari terakhir. Oh bukan, ini bukan hari terakhir di bulan Februari, jemaat-jemaat Tuhan, tapi ini ada di satu hari menjelang hari terakhir di bulan Februari ya, tanggal 28 Februari. Dan kita bersyukur tahun ini biasa lazim disebut dengan tahun kabisat, di mana sangat bergembira sekali ada satu hari ya, seolah diberi satu bonus hari di tahun ini. Biasanya 365 hari, tapi ini ada satu hari ekstra yang akan kita terima di tahun ini ya. Dan sebab itu malam hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mempergunakan waktu, mempergunakan kesempatan. Ya, kalau Tuhan berikan waktu-waktu dalam kehidupan kita, kita tahu ada awal dan ada akhirnya. Dan mempergunakan waktu, firman Tuhan dikatakan dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Ayat yang biasa sekali mungkin ya sudah menjadi ayat hafalan, ayat yang terus kita pegang juga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ya, ayat 15 dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena kita belajar hidup sebagai anak-anak terang, kata judul perikopnya ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selama waktu-waktu yang diberikan dalam kehidupan kita, kesempatan yang dipercayakan, ada yang begitu panjang usianya, ada yang mungkin Tuhan berikan singkat saja, tapi dalam kehidupan baik singkat atau lama, Tuhan berikan kehidupan kepada kita kesempatan untuk kita pergunakan. Ya, ayat firman Tuhan ini jelas katakan, perhatikan dengan seksama. Hari-hari kita bukan hari-hari yang terus kita jalani rutinitas dan lain sebagainya. Tapi di dalam hari-hari atau kesempatan yang ada itu, dikatakan ayat yang ke-17, jangan bodoh tapi mengusahakan agar hidup kita mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan pergunakan waktu. Bagian firman Tuhan atau terjemahan lain yang seringkali juga lebih tajam lagi untuk merebut waktu, seolah-olah waktu-waktu yang manusia hadapi ya, terima. Seringkali ada orang-orang yang suka mengeluh gitu ya, aduh seperti kehabisan waktu ya, bekerja ini dan itu, aktivitas ini dan itu, kegiatan ini dan itu, seolah-olah kadang-kadang pekerjaan rumah dan lain sebagainya, seolah-olah ada orang-orang yang suka mengeluh seperti kekurangan waktu. Dan karena memang hari-hari ini waktu seolah-olah bergerak cepat sekali. Dan inilah pesan firman Tuhan hari ini. Untuk kita pergunakan waktu yang sudah semakin cepat seolah-olah berjalan ya. Tapi satu kisah yang menginspirasi untuk kita menggunakan kesempatan ya, segenap hati dengan tetap memegang janji firman Tuhan. Ada satu kisah di dalam Yosua ya, seorang Yosua yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ya, ini memang kisah sejarah, sebuah kisah masa yang lampau di mana kehidupan orang Israel setelah keluar dari
perbudakan. Kehidupan setelah keluar dari perbudakan. Buat kita bagaimana gambaran itu adalah gambaran orang-orang percaya yang keluar dari perbudakan dosa. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya, Musa dipesankan untuk membawa orang Israel keluar, tapi ini sudah sampai pada generasi yang berikutnya. Pada Yosua 1 ini dikatakan satu kisah bahwa Musa itu sudah mati. Ya. Dan ada satu tugas yang terus selama hari-hari ini, dunia ini berjalan, orang-orang generasi terus menerus ya harus mempergunakan kesempatan-kesempatan ini, baik secara pribadi atau dalam komunitas. Kita orang-orang percaya, gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Ya, gambaran ini. Mari kita baca kisah ini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung di Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, saya berhenti sebentar di ayat yang ke-9, ini perintah Tuhan. Namun cara Yosua mempergunakan waktu, ya, setelah dia dapat firman Tuhan, ya, sudah dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan mati, ya, ada janji Tuhan yang terus telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang ketiga dikatakan, mungkin janji itu diberikan bukan kepada kita secara khusus langsung, mungkin diberikan kepada generasi sebelum kita atau apa, tapi janji Tuhan harus terlaksana. Karya keselamatan Tuhan akan sampai. Ya, tugas ini harus terus. Semua janji ini diberikan, tapi Yosua harus dengan segera menggunakan kesempatan pada masa hidupnya. Kemudian ayat ke-10 saya lanjutkan. Enggak berlambat-lambat. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikianlah. Sediakanlah bekalmu dalam 3 hari. Kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Puji Tuhan. Kisah ini saya angkat satu kisah dalam Alkitab yang cocok, ya. Bagaimana Yosua menggunakan kesempatan yang ada. Dia tidak berlambat, dia atur. Dan bangsa itu menjadi bangsa yang dengar-dengaran untuk segera mengatur, ya. Senang sekali membaca bagian-bagian kisah, ya, sejarah ini. Dan saya harus loncat langsung di Yosua pasal yang ke-10. Karena kita bicara tentang waktu.
Ya, kesempatan. Saya tertarik dengan kisah yang dimana kemudian dalam proses itu ketika Yosua dengan akhirnya mengatur pasukannya sesuai dengan perintah Tuhan untuk merebut, ya, menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dia lakukan sampai satu kisah di mana ada waktu di dalam Yosua pasal yang ke-10, ini masih dalam perjuangannya, ayat yang ke-7 saya mau baca kisahnya. Ya. Yosua pasal 10 ayat ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ya, kalau nanti kita baca dengan lebih lambat, baca dengan lebih merenungkan, ya, menggali ayat-ayat atau kisah ini, di sini Yosua itu harus menggunakan waktunya, ya. Dia tidak ayal, tidak lalai, sehingga di ayat yang ke-9 dikatakan lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Jadi sekalipun waktu sudah malam pada waktu itu, kalau masanya perang ada aturan-aturan di mana harus berhenti juga, ya. Matahari terbenam tuh harus berhenti. Tapi setelah walaupun harus berhenti, Yosua nggak diam aja gitu, ya. Tapi semalam-malaman itu mereka bergerak juga untuk kesempatan yang nanti besok dia terima, dia bisa menyerang dengan tiba-tiba. Ini yang Yosua lakukan, ya. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan ayat ke-10 orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab Tuhan yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Haleluya. Kisah yang mau angkat adalah bagaimana Tuhan turut beserta, ya. Yosua ini sampai memohon. Ini yang tadi saya bilang, seringkali manusia berasa kekurangan waktu, dan ini yang Yosua alami. Dalam peperangan itu dia mau bersegera, ya, bersegera. Sehingga satu doa yang dia sampaikan, dia tidak mau menunda-nunda. Nanti kalau kita baca ayatnya yang ke 42 dari Yosua pasal 10 ini, ya. Yosua 10 ayat 42. Ya, dikatakan semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Ya, kata sekaligus ini, ya, itu Yosua ini menggunakan kesempatan sampai dia minta matahari berhenti. Ya, karena itu menunjukkan dia minta waktu. Ya, sampai dia boleh menyelesaikan peperangan hari itu juga. Puji Tuhan. Ini salah satu kisah yang menginspirasi bagaimana kita juga belajar menggunakan waktu kita. Ya, jangan seolah-olah kita kehilangan kesempatan-kesempatan mungkin karena kelalaian kita atau karena kemalasan kita saja atau dengan alasan atau dalih apapun. Tapi kita belajar menggunakan waktu kita untuk apa? Untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Roma pasal yang ke-13. Roma pasal 13 itu kisah saja yang kita dapat
angkat ya, Roma pasal 13 dikatakan ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kita yang hidup lagi di zaman saat ini, di mana kata firman Tuhan akhir dari akhir zaman. Ya, bagian yang terakhir kita tidak mengerti dan kita senantiasa merindukan kedatangan Tuhan. Ya, kemudian kita yang mengalami ini, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ini yang perlu dilakukan, pergunakan waktu. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, kapan kita percaya? Mungkin ada malam hari ini dari antara para pendengar yang baru menaruh iman kepada Tuhan. Pergunakan waktu-waktu ketika kita Tuhan bawa mengenal kasih-Nya, mengenal terang-Nya. Pergunakan kesempatan ini. Untuk apa? Bergiat selalu dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam rencana-rencana Tuhan, dalam tujuan-tujuan Tuhan. Sehingga seperti Yosua terima firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan perkataan-perkataan dalam kitab hukum yang telah disampaikan. Sebab itu mari pergunakan waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang terakhir dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ayat yang tidak asing untuk kita mempergunakan waktu kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ingat sabda Tuhan kepada Yosua, ini yang juga diingatkan kepada kita. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan, waktu. Biarlah ini yang menjadi konsentrasi kita, bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang senantiasa terhubung dengan kekekalan. Puji Tuhan, sebab untuk itulah Tuhan memanggil kita. Ada peringatan-peringatan yang Tuhan juga sampaikan. Dia tuntun kita, ya ikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan mempergunakan, merebut waktu-waktu ini. Kita bukan menjadi orang-orang yang kekurangan waktu, tapi terus memakai waktu dan kesempatan ini untuk selalu bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan hikmat untuk kita boleh mengelola setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu terus menggiring, menuntun kehidupan kami untuk kami perhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada terlalu banyak waktu yang telah kami pakai untuk diri kami sendiri Tuhan Yesus. Sehingga seringkali ampuni kami kalau kami lupa dengan tujuan atau maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau malam hari ini, kalau saat ini firman Tuhan datang untuk kami merenungkan apa yang menjadi tujuan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berusaha mengerti kehendak Tuhan dengan menggunakan setiap kesempatan, waktu-waktu kami untuk senantiasa bergiat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi ataupun di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha pendidikan kami, dimanapun Tuhan berikan kami kesempatan untuk beraktivitas, disitulah kami pakai untuk kami juga melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan semua boleh berhasil. Kami akan beruntung seperti Engkau juga menuntun kehidupan Yosua dalam keberhasilan yang luar biasa. Ini yang kami terima dari kebenaran firman Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Pertetapkan langkah-langkah kami untuk bertekad menggunakan setiap waktu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap permasalahan-permasalahan yang ada, Tuhan juga yang turut bekerja, sakit penyakit yang mungkin dihadapi, hal-hal tantangan-tantangan permasalahan yang dihadapi, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami boleh mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, supaya di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kami lagi. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.